Sidoarjo awasi bottleneck pengurai kemacetan Jalan Sidoarjo Surabaya yang ditargetkan selesai pada awal bulan November. Kerangka manusia ditemukan di Kendal, Jawa Tengah. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus tersebut yang diduga pembunuhan. Para lansia U90 Panti Jombo Gria Werda Jambangan, Surabaya antusias mengikuti lomba perayaan HUT RI ke-77 yang berjalan unik. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Kerangka manusia yang tinggal tulang belulang ditemukan di Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Polisi masih mendalami dugaan korban merupakan korban pembunuhan. Pertama kali ditemukan di aliran Sungai Kalisidi, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Penemuan tengkorak tulang dan kaki manusia dalam keadaan terpisah. Penemuan kerangka manusia di hutan Dusun Ngumpul, Pasigitan, Kendal ditemukan pertama kali oleh warga yang hendak mencari rumput. Korban yang diduga berjenis kelamin laki-laki ini kondisinya sudah tak utuh lagi dan hanya tersisa tulang belulang yang sudah mengering. Kondisi hutan yang rimbun dan jarang terjamah manusia membuat korban baru ditemukan. Petugas kepolisian yang melakukan olah TKP di lokasi tidak menemukan identitas korban dan benda berharga. Salah satu petunjuk yang ditemukan polisi adalah tato di tubuh korban yang bertuliskan Alif Budiman. Dugaan korban merupakan korban pembunuhan masih didalami Satreskrim Polres Kendal. Saat ini tim forensik Polda Jawa Tengah masih mendalami kasus ini, apakah korban pembunuhan atau bukan, bahkan di kulit bagian dada terdapat tato bertuliskan Alif Budiman. Kemarin Polres Kendal dapat laporan dari masyarakat berkaitan dengan ada ditemukannya kerangka manusia. Ya, jadi kebetulan pada saat itu ada warga di seputar lokasi sedang mencari rumput dan kemudian ada bau busuk dan kemudian dia mencari dan ternyata dia menemukan beberapa kerangka manusia yang dia ketahui. Hasil pemeriksaan forensik untuk sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Kami sempat menanyakan apakah itu mungkin adanya indikasi mutilasi dan lain sebagainya. Dari forensik tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan. Polisi mengimbau jika ada warga yang kehilangan anggota keluarganya segera melaporkan ke kepolisian terdekat. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Urai kemacetan di kota Sidoarjo, Surabaya. Beberapa jalur penghubung yang menjadi bottleneck atau titik-titik kemacetan terus diurai, dicarikan solusinya. Setelah upaya pelebaran, jalur Aloha Bangah dikebut dan diharapkan tuntas 3 bulan ke depan. Bupati Sidoarjo juga ingatkan jalur dari Surabaya Sidoarjo, yakni dari arah Delta Sari menuju Aloha diharapkan juga segera tersambung. Satu demi satu proyek infrastruktur urai kemacetan jadi prioritas pihak Pemkab Sidoarjo. Pelebaran jalur Bangah Aloha terus dikawal prosesnya agar segera tuntas. Memiliki panjang 185 meter, lebar 40 meter, yang berada di lahan 4.700 meter persegi, proyek Bangah Aloha ini diharapkan selesai pada 3 bulan mendatang atau awal November mendatang. Menyambung dari arah Surabaya menuju Sidoarjo, dari depan Delta Sari menuju Aloha diharapkan juga sudah seluruhnya bisa dilewati, sehingga arus baik dari Surabaya Sidoarjo ataupun sebaliknya kemacetan bisa diminimalisir. Ahmad Mudor, Bupati Sidoarjo, sebutkan penyelesaian bottleneck di Sidoarjo Utara ini menjadi salah satu fokus urai macet lainnya di Kabupaten Sidoarjo. Ini untuk motong satu bottleneck salah satu titik kemacetan di Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di daerah utara. Sehingga bottleneck ini kalau kemudian kita selesaikan, termasuk juga menghindari crossing. Jadi antara Wage tidak bisa langsung ke Juanda, tetapi ke utara dulu ke Mitra Keluarga. Saya yakin ini adalah salah satu bagian ikhtiar
pensuksesan Sidoarjo yang untuk meminimalisir kemacetan, apalagi di tahun ini akhir 2022 tepatnya di Desember, insya Allah mulai running adanya pembangunan flyover. Jadi dalam waktu 4 bulan ini harus kita pastikan bahwa frontage dari Deltasari bisa nyambung ke selatan, kemudian bottleneck di pertigaan Bangah ini bisa selesai. Untuk pelebaran Aloha Bangah ini total anggaran yang disiapkan sebanyak 2 miliar rupiah. Ditargetkan proyek pelebaran Bangah Aloha selesai dalam tenggat waktu 3 bulan atau di awal November 2022. Dari Surabaya, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. Kita beralih ke Bandung, Jawa Barat. Tim Satgas Citarum Harum Sektor 22 bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat melakukan eksekusi penutupan saluran pembuangan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di salah satu hotel di kawasan Jalan Soekarno-Hatta di Kota Bandung. Penutupan dilakukan berdasarkan sidak yang telah dilakukan sebelumnya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Puluhan anggota Satgas Citarum Harum Sektor 22 beserta DLHK Provinsi Jawa Barat melanjutkan penindakan terhadap salah satu hotel yang berlokasi di Jalan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Setelah diberi pemahaman pada pihak hotel, tim kemudian bergerak untuk mengecek kembali jalur saluran pembuangan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL tersebut. Dalam prosesnya, pihak hotel cukup kooperatif dengan menunjukkan titik-titik mana saja yang menjadi jalur saluran IPAL-nya. Ketika diperiksa terdapat beberapa kendala pembuangan limbah, mulai dari daya tampung, besaran saluran hingga perizinan pengolahan limbah yang belum selesai. Tim Satgas dari DLHK kemudian mengumpulkan data dan fakta untuk nanti dilaporkan dalam berita acara. Pihak Satgas Citarum Harum pun menyampaikan sejumlah arahan dan hal-hal yang harus dilakukan pihak hotel guna mendukung capaian program Citarum Harum. Untuk kegiatan hari ini, ya ini memang tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya. Ini sebenarnya sudah diadakan pengecekan dari mulai bulan Februari sampai dengan hari ini yang dieksekusi. Karena yang harus ditutup ini kan perlu penelusuran yang cukup agak memakan waktu, sehingga dari pihak kami Satgas dengan DLH Provinsi ini kan mencari jalan atau cara sendiri untuk mengetahui secara pastinya mana yang pas untuk ditutup itu. Hotel Cordela ini belum pernah memiliki izin pembuangan air limbah, gitu. Jadi secara ketaatan terhadap perizinan mereka masih kurang. Kemudian kenapa hari ini kita melakukan eksekusi penutupan saluran? Yang pertama, Kota Bandung sendiri itu kondisi kelas air sungai badan airnya itu udah kelas 4, sehingga kegiatan usaha itu tidak diperbolehkan untuk melakukan pembuangan air limbah. Izinkan mereka harus melakukan recycle air limbah. Nah, secara teknis kami dari DLH akan melakukan menuangkan ya semua fakta temuannya di dalam berita acara nanti. Nah, itu nanti akan kami tindak lanjuti dengan penegakan hukum yang berlaku, yang nanti ada bagiannya dari bidang penegakan hukum. Meski demikian, pihak hotel mengaku untuk perizinan sedang dalam proses penyelesaian lantaran telah diajukan sejak Desember lalu. Untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan, tim melakukan penutupan saluran pembuangan air limbah dan kemudian menyegelnya. SKPD dari pemerintah kota dan pemerintah provinsi Jawa Barat, pemerintah kota Bandung, juga dengan Satgas Citarum Harum, kami sebagai usaha yang berada di lingkungan Citarum ini kita berkomitmen untuk menjaga lingkungan, dan kami sangat setuju sekali, dan kami sudah menunjuk vendor dalam pengurusan izin dan optimalisasi pengolahan limbah sudah sejak bulan Desember kemarin. Ini dalam proses, dan untuk saat ini untuk proses selanjutnya kita sudah bekerjasama juga dengan PDAM untuk penyedotan limbah-limbah yang dikeluarkan oleh kita, sehingga dalam prosesnya nanti
nanti yang vendor yang kita mengerjakan kita segerakan, dan kita sudah sampaikan pada head office kami juga, dan kita akan selalu dukung pemerintah yang selalu menjaga lingkungan itu kami. Terkait dengan penindakan yang dilakukan tim Satgas Citarum Harum Sektor 22 ini, pihak hotel mendukung penuh apa yang menjadi program pemerintah tersebut. Berdasarkan aturan baru Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Undang-Undang Cipta Kerja, mewajibkan setiap limbah industri yang dihasilkan harus bisa diolah dengan baik dan dimanfaatkan untuk menjaga ekosistem lingkungan. Dari Bandung, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku ora update iku? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajaki delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Tapi ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Yang masih di Kabar Indonesia,
Hobinya yang gemar membaca buku disebut sangat berpengaruh dalam meningkatkan prestasi seorang murid sekolah dasar di Kelurahan Sukoharjo, Sleman. Ia pun kini mewakili DIY melaju di ajang Olimpiade Sains Nasional atau OSN yang digelar oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2022. Mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta melaju di ajang Olimpiade Sains Nasional atau OSN yang digelar oleh Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2022, memicu semangat Ceris Mazaya Herawan berusia 11 tahun untuk lebih giat lagi belajar dengan membaca buku. Didampingi guru pembimbingnya, murid kelas 6 Sekolah Dasar Muhammadiyah Ngaglik Sleman DIY ini menyiapkan diri mengikuti OSN 2022 mewakili Provinsi DIY bersama satu siswa dari sekolah lain. Sejak kecil Ceris sendiri mengaku menyukai bidang sains. Ia menyebut keinginannya menjadi seorang dokter. Bahkan sejak kelas 5 SD, Ceris sudah meraih honorable mention atau 100 besar Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2021 dengan meraih peringkat ke-70. Selain medali OSN dari Kementerian Pendidikan, Ceris juga meraih banyak medali Olimpiade serupa dari pihak swasta, seperti juara 1 Olimpiade Indonesia Hebat bidang sains kelas 5 SD yang diadakan oleh Yayasan Rumah Pintar, medali emas Olimpiade Sains Nusantara 2022 dari Indonesia Event, medali bronze kompetisi sains nalaria realistik atau KSNR, dan dari Klinik Pendidikan MIPA. Dari orang tua diberi fasilitas seperti dana, lalu buku, lalu beberapa alat-alat yang dibutuhkan untuk lomba dan berbagai macam. Kalau dorongan dari sekolah sendiri? Dari sekolah misalnya dana, bimbingan, lalu buku dan berbagai macamnya. Setiap 1 minggu ada, terutama saat H-1 event itu kita selalu ada. Entah itu nanti kita bimbingan di sekolah, yang jelas di luar jam belajar, jam sekolah, karena kalau sekolah anak tetap harus wajib ikut pembelajaran di kelas. Setelah pembelajaran di kelas baru kita adakan pembinaan. Jadi seperti konsep yang kami kembangkan di Musanga, bahwa kita akan melayani segala macam potensi anak, baik di bidang mata pelajaran, di bidang seni, di bidang olahraga, maupun di bidang keagamaan. Sehingga potensi-potensi ini selayaknya mendapatkan apresiasi dan dukungan dari sekolah. Nah, salah satunya adalah Mbak Ceris ini. Jadi memang dipetakan dari awal Ceris ini mempunyai kemampuan lebih di bidang IPA, apalagi didukung dia berkemampuan bahasa Inggris yang bagus, sehingga 2 tahun berturut-turut ini bukan hal yang kebetulan, sampai mewakili DIY di tingkat nasional bukan kebetulan tapi by proses, dan ini merupakan tahun kedua. Kemudian pada tahun yang lalu kemarin 2 siswa kita, 1 matematika, 1 IPA pun seperti itu. Dari hobi membacanya itu, siswi SD Muhammadiyah 1 Ngaglik ini hanya sedikit saja menyisakan waktunya untuk bermain. Ia pun berpesan agar teman-teman sebayanya banyak membaca buku dan mengurangi bermain gawai atau gadget. Dari Sleman, Dani Irawan, Lingkar TV, melaporkan. Semarak lomba 17 Agustusan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya dinikmati untuk anak-anak dan orang dewasa. Seperti di Surabaya, Jawa Timur, puluhan lansia dengan usia di bawah 90 tahun, penghuni Panti Jompo Griawerda Jambangan, ikuti lomba makan kerupuk. Uniknya, meski mayoritas peserta sudah tak memiliki gigi utuh atau ompong, namun peserta tetap semangat untuk menang, bahkan gigi palsu satu di antara peserta lomba makan kerupuk sampai copot karena terlalu bersemangat. Seru dan lucu, seperti inilah kemeriahan lomba 17 Agustusan untuk lansia penghuni Panti Jompo Griawerda Jambangan, Surabaya. Para lansia terlihat semangat mengikuti lomba cepat makan kerupuk yang digelar panitia lomba.
Meski mayoritas peserta sudah tidak memiliki gigi utuh alias ompong, namun para kakek dan nenek ini terlihat bersemangat melahap kerupuk di hadapan mereka untuk bisa memenangkan perlombaan. Bahkan karena begitu semangatnya, satu di antara peserta lomba makan kerupuk bernama Sumijah yang sudah berusia 83 tahun, gigi palsunya sampai copot dan terjatuh sehingga harus ditolong panitia lomba. Meski sudah berusia lansia, para peserta lomba mengaku sangat senang dan ceria untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun. Apa aja? Minggu tampah. Kerupuk ikut. Kerupuk. Menang nggak tadi lomba kerupuknya? Menang kerupuk. Ya? Oh menang. Nggak kesulitan Mbak tadi makan kerupuknya Mbak? Kesulitan, nggak kena ditelan. Oh kelet. Kelet kerupuk ditelan. Tapi menang ya tadi ya? Menang. Joget menang. Joget menang ya, tempe tadi ya? Oh. Masuk. Selain lomba makan kerupuk, gelaran lomba untuk lansia usia di bawah 90 tahun juga memperlombakan lomba berjalan menopang tampah sambil berjoget. Dalam perlombaan ini banyak pula peserta yang mendahului aba-aba panitia sehingga mengundang gelak tawa penonton lomba. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Ana Fajriatin menyatakan, perlombaan ini sengaja diadakan untuk menghadirkan keceriaan bagi penghuni panti jompo Gria Werda Jambangan. Selain itu, perlombaan ini juga untuk memberikan contoh kepada generasi muda agar bersemangat dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus nanti. Mbah-mbahnya ini menyemarakan dari ulang tahun kemerdekaan. Jadi meskipun beliau ada di sini, mereka tetap semangat untuk menyemarakan ulang tahun kemerdekaan. Merdeka, Mbah! Merdeka! Ada berapa Bu yang diikut sertakan ini? Yang ikut serta di sini minus yang bed rest. Jadi di sini ada yang bed rest sekitar 65-an. Jadi selebihnya bisa ikut lomba. Jadi beraneka macam lomba itu. Jadi beliau-beliau ini yang konsentrasi, yang pengen ikut boleh ikut semua. Supaya ceria Bu ya mereka Bu ya. Harus ceria. Perlombaan untuk lansia ini diikuti sebanyak 50 orang penghuni Gria Werda Jambangan, Surabaya. Dari Surabaya, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. Demikian kabar Indonesia hari ini. Saya Amanda Soraya mewakili seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.